Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Setelah kita mempelajari tentang turunan, dan pada sebelumnya kita telah menggunakannya turunan pada persamaan garis singgung ya. Kali ini kita akan menggunakan turunan untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun, dan juga stasioner. Nah, fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner itu yang seperti apa? Coba perhatikan pada grafik di samping. Misalnya kita punya diagram Kartesius ya. Seperti ini. Misalnya kita punya sebuah kurva, nanti kurvanya ada dua jenis ya. Ada yang x kuadrat, ada juga yang x pangkat 3. Kalau yang x kuadrat biasanya hanya melengkung ke atas seperti ini, atau juga melengkung ke bawah. Tapi untuk yang x pangkat 3 seperti ini, biasanya kurvanya naik turun seperti ini. Oke, jadi kita lihat di sini. Jadi sebuah fungsi, misalnya dari sebuah sini, nah, kan fungsi itu ada yang sebuah naik, grafiknya ya, kemudian turun, dan juga naik lagi. Nah, kalau kita panjangkan itu dari bawah seperti ini. Set. Kemudian naik sampai ke atas. Nah, kan di sini ya, ada yang namanya tanjakan seperti ini. Kalau tanjakan, kan biasa kita sebut juga dengan naik ya, fungsi naik. Oke, fungsi naik. Kemudian setelah naik, kan di sini sampai ke puncaknya ya. Nah, setelah sampai puncak, kita akan berhenti. Kayak kereta kan berhenti di sebuah stasiun ya. Maka untuk turunan bisa disebut juga dengan fungsi stasioner. Oke, stasioner. Setelah sampai puncak atas, kan kita turun lagi ya. Turun lagi, turun. Nah, saat turun ini kita sebut juga dengan fungsi turun. Oke, fungsi turun. Oke, jadi pertama naik, turun. Nah, sampai di paling bawah sini. Kan berhenti lagi ya. Berhenti lagi kan di stasiun atau juga stasioner ya. Stasioner. Nah, setelah sampai titik paling bawah, kan kita naik lagi. Nah, naik lagi. Oke. Jadi di sini ada fungsi naik, kemudian sampai di atas atau titik puncaknya di sini dinamakan stasioner. Kalau di atas namanya stasioner maksimum. Kemudian fungsi turun ya, ini turun grafiknya sampai di bawah atau titik paling rendahnya disebut juga stasioner minimum. Kalau di atas stasioner maksimum, di bawah stasioner minimum. Di atas stasioner maksimum, di bawah stasioner minimum. Kemudian ada lagi fungsi naiknya. Nah, untuk stasioner sendiri, nanti ada dua pertanyaan ya. Tentukanlah nilai stasionernya dan juga titik stasionernya. Kalau yang ditanyakan adalah nilai stasionernya, berarti yang ditentukan adalah satu titiknya saja di sini, atau nilai y-nya saja. Oke, tentukanlah nilai y-nya itu berapa. Tapi untuk titik stasionernya, nanti akan berupa x, y. Oke, jadi stasionernya ada dua. Tentukanlah nilai. Yang kedua, tentukanlah titiknya. Nilai stasioner, yaitu nilai y-nya saja. Kalau titik stasioner, berarti nilai x, y-nya. Paham ya? Nah, jadi kapan fungsi naik itu, kapan fungsi turun, dan kapan stasionernya. Untuk fungsi naik ini ya fungsi naik pada saat, perhatikan baik-baik di sini, pada saat f aksen x-nya lebih dari 0. Dan fungsi turun di saat f aksen x-nya kurang dari 0. Oke, jadi fungsi naik saat f aksennya lebih dari 0, fungsi turun f aksennya kurang dari 0. Dan saat stasioner gimana? Ya kan nggak naik, nggak turun. Berarti saat f aksen x-nya sama dengan 0. Oke?
naik lebih dari 0, turun kurang dari 0. Stasioner saat fx-nya sama dengan 0. Biar nggak pusing melihat grafik seperti ini, kita lihat contoh di bawah ini. Nah, tentukanlah interval fungsi naik dan fungsi turun serta stasioner dari fungsi di bawah ini. Yang pertama, fx-nya sama dengan x kuadrat min 6x plus 7. Yang kedua, fx-nya sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x plus 1. Kita bahas dari nomor yang pertama ya. Tentukanlah yang pertama fungsi naiknya. Fungsi naik, masih ingat pada saat bagaimana? Fungsi naik yaitu pada saat f aksennya lebih dari 0 ya. Nah, fungsi naik pada saat f aksen x-nya lebih dari 0. Nah, ini kan f aksen ya, maka fungsinya ini kita turunkan terlebih dahulu. X kuadrat min 6x plus 7. Kita turunkan jadi berapa? Kan di sini ada x kuadrat min 6x plus 7. Kita turunkan dulu. X kuadrat kita turunkan jadi 2x ya. Min 6x kita turunkan jadi min 6. 7 kan diturunkan jadi 0 ya, atau nggak ada. Nah, jadi turunan dari fungsi ini adalah 2x min 6. Karena fungsi naik, maka harus lebih dari 0. Nah, jika 2x min 6 lebih dari 0, maka 2x lebih dari min 6 pindah terus jadi plus 6. Jadi x-nya saat bagaimana? 6 dibagi 2, yaitu 3. Nah, jadi fungsi naiknya pada saat interval x-nya lebih dari 3. Nah, setelah fungsi naik, sekarang kita bahas yang fungsi turunnya. Fungsi naik saat f aksen x-nya lebih dari 0. Berarti untuk yang fungsi turunnya, f aksen x-nya kurang dari 0. Kan tadi sudah kita dapatkan ya, turunan dari fungsinya tersebut. Turunannya yaitu 2x min 6. Jadi 2x min 6 karena turun berarti kurang dari 0. Jadinya 2x kurang dari min 6 pindah terus jadi plus 6 ya. Jadi x-nya kurang dari berapa? 6 dibagi 2 yaitu 3. Oke? Jadi fungsi naiknya pada saat interval x-nya lebih dari 3 dan fungsi turunnya pada interval x-nya kurang dari 3. Kemudian bagaimana stasionernya? Ya, untuk stasioner, nah, untuk fungsi stasionernya, berarti kan di saat f aksen x-nya sama dengan 0 ya. Berarti f aksen x-nya sama dengan 0. F aksennya tadi kan 2x min 6. 2x min 6 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 6 ya. X-nya sama dengan berapa? Ya, 6 dibagi 2 sama dengan 3 gitu. Oke, jadi fungsi naiknya di saat x-nya lebih dari 3, fungsi turunnya x-nya kurang dari 3, dan stasioner pada saat x-nya sama dengan 3. Lalu, berapakah nilai dari stasionernya? Nah, ini stasionernya kita peroleh pada saat x-nya sama dengan 3. Tapi nilainya berapa? Untuk memperoleh nilai stasioner, ya kita masukkan nilai x sama dengan 3 ini dalam fungsi awalnya tadi. Fungsi awalnya kan x kuadrat min 6x plus 7 ya. Kita masukkan. Jadi nilai x sama dengan 3 ini kita substitusikan ya ke dalam fungsi awalnya. Fungsi awalnya kan x kuadrat ya. Jadinya x kuadrat min 6x plus 7. Kita substitusikan nilai x sama dengan 3-nya ini. Jadinya x kuadrat, jadinya 3 kuadrat. Min 6x, berarti 6 dikalikan dengan 3. Ditambah 7. 3 kuadrat yaitu 9. Dikurangi 6 kali 3 yaitu 18 ya. Ditambah 7. 9
dikurangi 18 kan min 9 ya. Min 9 ditambah 7 sama dengan negatif 2. Nah gitu. Jadi nilai stasioner adalah negatif 2 ya. Nah, berarti untuk titik stasionernya kan X, Y ya. X-nya kita dapat 3. Nilai stasioner adalah negatif 2. Atau Y-nya ini negatif 2. Jadinya untuk titiknya, titik stasionernya sama dengan 3, negatif 2. Gitu. Nah, ini adalah grafiknya, dapat kita lihat dengan jelas ya, bahwa nilai stasionernya adalah negatif 2 dan berada pada titik 3, negatif 2. Nah, selanjutnya kita bahas yang nomor 2-nya ya. Ini yang X pangkat 3. Kita hapus dulu. Nah, untuk yang nomor 2, nah, fungsi naiknya, nah, fungsinya ini kan X pangkat 3 ya, kita tulis dulu. Nah, fx-nya kan tadi X pangkat 3 min 3x kuadrat min 24, X plus 1. Langkah pertama, fx-nya kita turunkan terlebih dahulu. Jadi f aksen X-nya sama dengan X pangkat 3, kita turunkan jadi 3x kuadrat. Min 3x kuadrat, kita turunkan jadi min 6x. Min 24x, kita turunkan jadi min 24. Untuk cara menurunkannya, kalau kalian lupa bisa lihat video sebelumnya ya. Nah, setelah didapatkan f aksennya, selanjutnya kita faktorkan terlebih dahulu. Sebelum memfaktorkan, supaya gampang, di sini kan koefisien dari x kuadratnya 3 ya. Kita perkecil terlebih dahulu. Berarti semuanya kita bagi dengan 3 ya. 3x kuadrat kita bagi dengan 3 adalah x kuadrat. Min 6x bagi 3 jadinya min 2x. Min 24 kita bagi 3 jadinya min 8. Nah, selanjutnya tinggal kita faktorkan ya. Kita buat kurung 2 terlebih dahulu. X kuadrat, kan di sini ada x sama x ya. Faktor dari min 8 yang dijumlah hasilnya adalah min 2. Min 8, kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 2. Jadi berapa? Min 8 kan dari 4 kali 2 ya. Biar hasilnya negatif 2, berarti yang min yang mana? Yang min 4-nya. Min 4 kali 2 kan min 8. Min 4 ditambah 2 kan negatif 2. Jadi kita ambil min 4 sama positif 2. Min 4 sama plus 2. Nah, jadi kita dapatkan ya X1 sama X2-nya. Jadi untuk X1-nya, kan X-nya min 4 ya. Jadinya X-nya sama dengan 4. Atau min 4 pindah terus jadi 4. Dan X2-nya, X plus 2 ya. Berarti X-nya sama dengan negatif 2. Gitu. Kalau di sini min 4 pindah terus jadi plus 4. Di sini plus 2 pindah terus jadi min 2. Setelah kita dapatkan nilai X1 dan X2-nya, berarti tinggal kita apakan? Kita buat garis bilangannya. Oke, kita buat garis bilangannya ya. Garis bilangannya itu seperti ini. Kita buat di samping. Nah, kan kita dapatkan ya, X1-nya adalah 4. 4-nya kita taruh di sini. Kemudian ada X2-nya yaitu min 2. Min 2. Nah, di tengah-tengah min 2 sama 4 kan ada 0 ya, nilai 0 di sini. Nah, mengapa kita ambil 0? Kita ambil 0 untuk mencari daerah positif sama daerah negatifnya. Biar gampang kita pakai 0. Jadi kan kita ambil daerah positif atau negatifnya ya. Otomatis seperti ini. Nah, biasanya daerah itu selang-seling. Kalau di sini negatif, sini positif, sini negatif. Kalau sini positif, negatif, positif. Mengapa kita ambil 0? Biar gampang, 0-nya ini kita substitusikan ke dalam fungsinya di sini. Kan kita dapatkan ya tadi x kuadrat min 2x min 8. Oke? Jadi kan 0-nya ini kita substitusikan di sini untuk mengujinya. Uji daerah
Caranya kita pakai X-nya sama dengan 0 ya. Kalau kita masukkan X sama dengan 0 ke dalam fungsi yang sudah kita turunkan. Yang sudah kita turunkan atau sudah kita bagi 3 sama saja. Jadi kan di sini ada X kuadrat min 2X min 8. Kita ganti X-nya dengan 0. Jadinya X kuadrat kan 0 kuadrat ya. 0 kuadrat sama dengan 0. Dikurangi 2X. Berarti kan 2 dikali 0. Yaitu 0 dikurangi 8. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 8 yaitu negatif 8. Nah, kita nggak usah lihat nilainya itu negatif 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat positif atau negatifnya saja. Karena di sini adalah negatif, otomatis yang di tengah sini adalah daerah negatif. Di sini daerah positif dan di sini positif. Misalnya ragu di sini apakah positif apa negatif, kita ambil ya. Nilai di sebelah kirinya min 2 berapa? Kan min 3 ya. Kita coba X-nya sama dengan min 3. Min 3-nya ini kita sama ya. Substitusikan ke dalam fungsi ini. X kuadrat jadinya kan min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat berapa? Kan min 3 kali min 3 sama dengan 9. Dikurangi 2 dikalikan dengan min 3, yaitu min 6 ya. Jadinya di sini min 6. Kemudian dikurangi dengan 8. Jadinya kan 9. Min sama min jadinya plus. 9 tambah 6 jadinya 15. 15 kurangi 8 jadinya positif 7. Nilainya positif kan? Nah, nilainya positif. Nggak dilihat berapa angkanya, tapi lihat positif atau negatifnya. Yang di sebelah kanannya, misalnya mau diuji coba, sebelah kanannya 4 itu berapa? Kan 5 ya. Misalnya X-nya sama dengan 5, boleh 5, boleh 7, boleh 10. Yang penting di sebelah kanannya 4. Misalnya kita ambil 5, berarti kan 5, di sini kan X kuadrat, berarti 5 kuadrat yaitu 25. Dikurangi 2X. Berarti kan 2 dikali 5 yaitu 10. Dikurangi 8. 25 kurangi 10 kan 15. 15 kurangi 8 yaitu 7. Daerahnya positif. Oke, jadi untuk menentukan daerah positif atau negatifnya, cukup kalian uji yang di X sama dengan 0 supaya cepat. Oke. Setelah kalian tahu nilai atau daerah positif sama negatifnya, sekarang kita lihat di sini. Perhatikan baik-baik. Fungsi naik kita ambil daerah yang positif dan fungsi turunnya kita ambil daerah yang negatif. Oke, fungsi naik kita ambil di saat positif dan fungsi turun saat negatif. Jadi kita ambil kesimpulannya di sini. Fungsi naiknya kan kita ambil daerah yang positif ya. Kita hapus dulu yang di sini. Nah, ingat naik di saat positif, turun saat negatif. Nah, jadi fungsi naiknya di saat gimana? Ambil daerah yang positif. Daerahnya kan di sini ya. Di sebelah kirinya min 2 atau X-nya kurang dari negatif 2. Atau di sini kan ada positif lagi, ya kan? Positifnya setelah 4, yaitu 5, 6, 7, 8. 5 itu sama 4 gimana? Kan 5 lebih dari 4. Atau X-nya lebih dari 4. Nah, gitu. Jadi fungsi naik, ambil daerah yang positif. Oke, jadi kan daerah positifnya itu di sini. Atau nilai X-nya itu di sini. Kan X sama min 2. X-nya kalau di sebelah kiri, kan jadinya X-nya kurang dari min 2. Atau yang kedua di sini, di saat X-nya di sini nih, di sebelah kanannya si 4 ini. Berarti 4-nya kurang dari X. Atau X-nya lebih dari 4. Oke, kemudian saat turunnya gimana? Fungsi turunnya kan kita ambil daerah yang negatif ya. Berarti kan X-nya nih di antara min 2 sama 4. Ini ada X di sini. X-nya kan lebih dari min 2 ya, seperti ini. Dan X-nya kurang dari 4, seperti ini. Oke, jadinya gampang. Fungsi turunnya pada saat X-nya lebih dari negatif 2. Dan X-nya, kan X-nya di sini ya, kurang dari 4. Gitu. Bisa ya? Jadi untuk yang naik, ambil daerah yang positif. Untuk yang turun, ambil daerah yang negatifnya.
Selanjutnya, bagaimana nilai stasionernya? Stasioner. Yang pertama, X-nya sama dengan 4. Berarti kita masukkan nilai X sama dengan 4 ini ke dalam fungsi awalnya. Oke, jadinya untuk X1-nya atau yang pertama, X sama dengan 4, kita masukkan ke fungsi ini ya. Kan X pangkat 3, jadinya 4 pangkat 3. Dikurangi 3X kuadrat. 3 dikali 4 pangkat 2. Dikurangi 24X atau 24 dikalikan dengan 4. Ditambah 1. Nah, sama dengan berapa? 4 pangkat 3 kan 64 ya. Dikurangi 4 kuadrat itu 16. 16 kali 3 jadinya 48. Dikurangi 24 kali 4. Yaitu 96. Ditambah 1. Jadinya berapa? 64 kurangi 48 ditambah 96 tambah 1. Hasilnya adalah negatif 79 ya. Oke, coba bisa kalian hitung lagi. Nah, untuk stasioner yang kedua, berarti kan kita ambil ya, yang berapa ini? Nilai X2-nya adalah negatif 2. Nilai X2-nya adalah negatif 2. Kita masukkan juga. Berarti kan min 2 ini kita masukkan ke sini. Ini kan X pangkat 3, jadinya X-nya kita ganti dengan min 2. Jadinya min 2 pangkat 3 dikurangi 3 dikalikan dengan min 2 pangkat 2. Oke. Kemudian dikurangi 24X atau 24 dikali min 2. Ditambah 1. Nah, min 2 pangkat 3 yaitu min 8. Min 2 kuadrat yaitu 4 ya. 4 kali min 3 yaitu min 12. Min 24 dikali min 2 jadinya plus 48. Kemudian ditambah 1. Min 8 dikurangi min 12 kan min 20 ya. Min 20 tambah 48 yaitu positif 28. 28 tambah 1 jadinya 29. Nah, gitu. Jadi kita dapatkan nilai stasionernya ada 2 ya, yaitu negatif 79 dan 29. Untuk yang pertama, titik stasionernya berapa? Kan X, Y. Oke, ini nilainya ya. Nilainya negatif 79. Titiknya berapa? Titiknya yaitu X, Y, yaitu 4, negatif 79. Negatif 79. Dan yang kedua, di saat nilai stasionernya 29, titiknya yaitu min 2,29. Nah, gitu. Oke. Di sini ada 2 titik ya stasionernya, minimum sama maksimum. Kalau maksimum kita ambil yang Y-nya positif. Oke, kita ambil yang Y-nya positif. Berarti ini adalah stasioner maksimumnya. Di sini adalah nilainya kan negatif ya. Berarti ini adalah nilai stasioner yang minimum. Maksimum, minimum. Oke? Silahkan dipahami lagi, terutama pada saat menentukan daerah positif sama negatifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya grafik dari X pangkat 3 min 3X kuadrat min 24X plus 1.